Teman-teman, balik lagi sama aku Anjani Dewi Nur Aziza dan aku Mega. Dimana lagi kalau bukan cerita Smegda, bincang-bincang seru ala anak Smegda. Oke, di video kali ini kita akan bahas tentang salah satu prodi yang gak kalah famous dari prodi-prodi yang lain yang udah ada dari SMK Pemuda 1 Kesamben. Apalagi kalau bukan BDP, Bisnis Daring dan Pemasaran. Kali ini kita udah kedatangan Narasumber yang pastinya paham betul nih tentang pemasaran di SMK Pemuda 1 Kesamben. Pemasaran atau yang sekarang disebut BDP. Kita udah kedatangan Ibu Harwani selaku K-Prodi dari BDP. Selamat datang Mbak Harwani. Selamat datang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan BDP lebih lanjut nih Bu, boleh nggak sih Bu Harwani cerita-cerita sedikit mungkin pengalaman-pengalamannya selama mengajar di SMK Pemuda 1 Kesamben? Iya, terima kasih. Pertama, saya mengenal BDP itu sejak saya sekolah di SEMEA Pemuda 1 Kesamben. Jadi sebelum SMK Pemuda 1 Kesamben itu adalah SEMEA Pemuda 1 Kesamben. Tahun berapa itu Bu kira-kira? Tahun 1988. Dan di SEMEA Pemuda 1 Kesamben itu satu-satunya program studi di SEMEA itu adalah pemasaran. Jadi pemasaran ini adalah jurusan yang paling tua, jurusan pionir di SMK Pemuda 1 Kesamben. Kebetulan saya dari jurusan pemasaran, kemudian mengambil jurusan bisnis manajemen dan kembali mengajar sebagai guru pemasaran juga. Gini Bu, untuk orang awam itu kan pasti masih bingung. Iya. Apa sih sebenarnya pemasaran itu? Iya. Kalau boleh dijelaskan Iya. sedikit saja mengenai pemasaran itu apa? Iya. Program studi pemasaran Iya, ya. iya. Program studi pemasaran itu adalah program studi yang mempelajari bagaimana merencanakan, melakukan branding, membuat produk, mempromosikan, kemudian mengadakan layanan kepada publik, mengkomunikasikan dan sebagainya. Jadi jurusan pemasaran atau program keahlian pemasaran itu adalah, menurut saya, itu adalah jurusan yang paling luas di antara jurusan yang lain. Mengapa? Karena ilmu menjual itu adalah ilmu yang mempelajari segala hal dan pada intinya kegiatan menjual itu adalah kegiatan dari semua pekerjaan. Semua pekerjaan itu adalah intinya adalah menjual. Baik itu yang bekerja di instansi pemerintah maupun di perusahaan, intinya adalah menjual. Baik menjual jasa maupun Iya, barang. betul. Menjual jasa maupun menjual produk atau barang. Jadi keunggulan dari prodi pemasaran itu sendiri adalah pembelajaran yang lingkupnya jauh lebih luas ya Bu. Iya, betul, lebih luas. Terus untuk hal-hal yang dipelajari selama belajar di prodi pemasaran di SMK Pemuda 1 Kesamben itu apa saja ya Bu? Untuk program keahlian pemasaran, hal yang dipelajari itu banyak sekali ya. Tentang marketing jelas, marketing, merencanakan bisnis, komunikasi bisnis, kemudian retail ya, mendirikan usaha retail, kemudian promosi, bisnis online. Jadi banyak sekali mata pelajaran yang mendukung program keahlian pemasaran yang menjadikan pemasaran atau program keahlian pemasaran itu merupakan program unggulan karena memiliki beberapa keunggulan yang terkait dengan mata pelajaran yang diterima siswa di SMK Pemuda 1 Kesamben. Untuk fasilitasnya, itu kan ada keunggulan yang harus, setiap keunggulan kan harus ada penunjangnya kan. Iya, betul. Untuk fasilitasnya mungkin bisa dijelaskan. Yang ada di SMK Pemuda 1 Kesamben. Fasilitas yang ada kaitannya dengan program keahlian pemasaran atau BDP itu yang pertama adalah mesin kasir atau sekarang yang lagi ngetren itu disebut dengan POS atau point of sale. Point of sale itu adalah suatu mesin kasir yang dibutuhkan di supermarket ya. Kemudian ada mesin-mesin, contohnya mesin-mesin komunikasi, mesin telepon, fax email, ada lagi EDC atau mesin
ATM. Nah, itu dimiliki di program keahlian pemasaran. Kemudian ada alat praktek yang namanya gondola, kemudian rak display, kemudian ada lagi yang namanya manekin untuk pemajangan pemajangan fashion. Ya, kemudian banyak lagi alat-alat praktek yang mendukung siswa jurusan pemasaran itu ahli di bidang kepenjualan, terutama online. Penjualan online, ya, penjualan online itu sangat dibutuhkan sekali. Oh, jadi di SMK ini benar-benar diajarkan ya Bu, bagaimana nanti kalau anak-anak terjun langsung ke pekerjaan yang ada jurusannya dengan pemasaran. Iya, betul, disiapkan. Jadi karena di SMK itu kan 30 teori, 70% praktek gitu. Jadi anak-anak itu betul disiapkan bagaimana nanti ketika tamat itu sudah bisa mengoperasikan peralatan transaksi, pos, mesin kasir, mesin ATM, kemudian alat-alat komunikasi, faksimil, telepon dan sebagainya. Menata produk, menata barang di display itu harus betul-betul siap. Ya. Jadi nanti dari siswa-siswi di Pemuda 1 Kesambi itu benar-benar sudah disiapkan untuk langsung bisa turun ke dunia kerja. Betul, ya. Jadi benar-benar diperlihatkan gimana sih keadaan real di dunia kerja yang pemasaran. Jadi ketika praktek di lab pemasaran itu ya seperti melayani penjual, ada yang menjadi pembeli, ada yang menjadi penjual, bagaimana cara mengoperasikan mesin ATM, bagaimana cara mendisplay produk ketika seperti di supermarket dan sebagainya. Jadi ketika nanti tamat itu, ketika membuka retail ya, punya modal membuka retail, kemudian punya kemampuan untuk menjual, itu sudah menjadi bekal anak nanti siap untuk terjun sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki ketika belajar di SMK. Untuk kerja sama PKL-nya sendiri bagaimana ya Bu? Soalnya kan dari pasti anak-anak sudah tahu kalau ambil di SMK itu inginnya kan ada PKL. Terus nanti kalau PKL jadi tahu nih punya bekal untuk kerjanya gimana, sudah punya gambaran benar-benar gambaran langsung terjun di dunia kerja. Untuk PKL bagaimana ya Bu? Gini, alhamdulillah selama ini untuk program keahlian pemasaran PKL-nya itu sudah sesuai dengan disiplin ilmu yang diterima di sekolah. Jadi PKL-nya itu sudah sesuai. Ya, dalam arti sesuai itu ya memang ilmu yang diterima di sekolah itu nanti PKL-nya yang di tempat yang sesuai. Contohnya selama ini kita bekerja sama dengan PT Ramayana Malang. Kita tahu semua ya PT Ramayana itu PT yang bagaimana ya. Kemudian PT Matahari Malang. Jadi anak sebelumnya berangkat PKL itu sudah di briefing, dibekali ilmu yang ada kaitannya dengan kepenjualan, mulai mesin kasir, mulai cara menghadapi pembeli, mulai dari menata produk dan sebagainya. Bahkan untuk PKL tahun ini itu di antara jumlah PKL 15 anak siswa pemasaran, jurusan pemasaran yang PKL di Ramayana itu yang dipercaya menjadi kasir itu sebanyak 10 anak. Sudah sangat banyak. Iya, berarti itu suatu kepercayaan ya, kepercayaan bagi Ramayana, PKL di sana dipercaya untuk menjadi kasir. Untuk orang awam ya Bu yang belum tahu tentang pemasaran atau bisnis daring, itu prospek kerjanya itu apakah hanya untuk pemasaran atau menjual barang itu? Mohon dijelaskan. Iya, betul. Memang identik dengan pemasaran ya, identik dengan kesannya itu memang kok pemasaran gitu. Padahal di dalam pemasaran itu ilmunya banyak sekali ya. Semua bidang usaha itu tanpa adanya pemasaran tidak mungkin jalan. Jelas tidak mungkin. Apalagi yang ada kaitannya dengan menciptakan produk. Buat apa kita menciptakan produk kalau tidak ada pemasaran? Percuma hanya berhenti sampai di situ. Sebaik kualitas apapun produksi, kalau tidak ada pemasaran tidak bisa jalan. Jadi kita harus memberikan wawasan kepada masyarakat luas bahwa ternyata pemasaran itu selain bisa menciptakan produk, bisa menjual, bisa komunikasi dengan publik. Kemudian satu lagi sekarang dunia bisnis yang paling ngetren sekarang ini ya, yang paling ngetren dan paling menjanjikan itu adalah bisnis online.
Bisnis online itu adalah bahkan orang terkaya di dunia itu Ya. bisnisnya apa? Bisnis online. Nah itu loh, itu dipelajari di pemasaran. Ya, bagaimana cara membuat Instagram, TikTok, ya, kemudian bagaimana membuat konten, cara memasarkan produk. Itu yang sekarang lagi ngetren itu. Jadi Itu peluang bagi kita. Jadi nggak cuma pembelajaran gimana langsung menghadapi orang-orang, tapi membelajarkan juga gimana menjual produk Betul. di media sosial ya, Bu. Iya, selain offline, tatap muka langsung, di retail, di supermarket, di toko dan sebagainya harus bisa menjual produk secara online. Itu yang menjadi keunggulan program kami pemasaran. Terus gini Bu, kan kalau pemasaran saja, Iya. itu kan di setiap sekolah banyak. Iya, betul. Terus kenapa alasan dari mungkin teman-teman yang lain yang masih kelas 9 Iya. itu mungkin masih kenapa sih emangnya harus kok pemasaran kok harus di SMK Pemuda 1 Kesamben? Kan di sekolah-sekolah lain betul. kan ada. Iya. Alasannya apa Bu? Gini, satu-satunya sekolah swasta di Kabupaten Blitar yang memiliki jurusan pemasaran pada saat itu adalah SMK Pemuda 1 Kesamben. Dan saya juga lulusan dari Pemuda 1 jurusan pemasaran gitu. Saya harus promo kan? Nah, gitu, saya harus promosi. Dan ketika belum ada sekolah-sekolah negeri ya di lingkungan Blitar, itu SMK Pemuda 1 Kesamben itu sudah memiliki jurusan pemasaran gitu loh. Jadi mengapa kok mengambil jurusan pemasaran? Karena pemasaran itu jurusan yang paling luas yang pertama. Yang kedua itu adalah sebelum ada jurusan pemasaran di sekolah lain, SMK swasta di Kabupaten Blitar yang memiliki jurusan pemasaran yang pionir yang tertua adalah SMK Pemuda 1 Kesamben. Karena SMK Pemuda 1 Kesamben itu perintisnya lah Betul. pemasaran Iya. di Kabupaten Blitar. Iya, betul sekali. Bu Haru ini kan Iya. salah satu lulusan pemasaran Betul. yang ada di SMK Iya. Pemuda 1 Kesamben ini. Iya. Siapa saja sih Bu ya alumni-alumni yang Mungkin lulusan ya mungkin punya pekerjaan yang alhamdulillah sudah bagus Iya, sekarang. iya. Boleh di spill nggak Bu? Iya. betul. Gini ya, jurusan pemasaran itu saya kembalikan tadi tentang prospek ya. Jurusan pemasaran itu apakah harus menjadi pebisnis? Itu tidak. Ternyata dari jurusan pemasaran itu ada yang menjadi bidan. ya. Nah, ada yang menjadi polisi atau tentara, banyak sekali siswa saya. Ada yang menjadi sekarang ya, yang namanya Bapak Guntur Wahono, itu adalah ketua DPR ya. Semuanya sudah tahu ya Bapak Guntur Wahono. Itu adalah jurusan pemasaran, tapi bisa menjadi anggota DPR, bahkan sekarang maju ke DPR pusat. Nah, itu adalah jurusan pemasaran juga. Ada Bapak Sugiono yang memiliki bisnis di Jeblok. Ada Bapak Pak Hendrik juga, dan banyak sekali lulusan SMK Pemuda 1 Kesamben yang sukses, yang lulus menjadi pebisnis maupun pegawai negeri yang bisa mengembangkan, bisa membawa nama baik SMK Pemuda 1 Kesamben. Jadi sudah terbukti ya Bu, dari Iya. lulusan SMK itu bisa jadi guru banyak. Yang di sini SMK Pemuda 1 Kesamben jurusan pemasaran yang jadi guru siapa saja? Mulai dari Bapak Tri Santoso. Oh, Pak Tri. Pak Tri Santoso itu jurusan pemasaran. Pak Sugeng, Bu Suci. Bu Suci jurusan pemasaran. Pak Pianto, Pak Sunarwan, saya sendiri, dan banyak lagi adik-adik kelas saya yang sekarang mengajar di SMK Pemuda 1 Kesamben. Iya. Jadi prospek kerjanya benar-benar luas ya. Insya Nggak cuma Allah luas sekali. bidang Iya. pemasaran aja. Kan kata penjual itu sebetulnya kan semua itu pekerjaan tuh intinya kan menjual kan? Penjual jasa, penjual Iya barang. betul. Intinya kan menjual nanti. Nah, tadi kan udah dijelasin Bu tentang kelebihan-kelebihan Iya. yang pemasaran, terus kelebihan dari pemasaran di SMK Iya. Pemuda 1 Kesamben sendiri, tentang prospek Iya. kerjanya juga. Nah, sekarang mau tanya, kalau ada adik-adik di Iya. sini minat banget nih Bu mau daftar Iya. pemasaran di SMK Pemuda 1 Kesamben. Iya. Caranya gimana? Mudah sekali, apalagi sekarang zaman apa namanya? Digital. Zaman digital betul. Yang pertama, untuk adik-adik yang mau daftar atau bergabung ke kami SMK Pemuda 1 Kesamben, itu yang pertama bisa datang langsung
ke SMK Pemuda 1 Kesamben di Jalan Ahyani nomor 7 Kesamben Blitar. Buka mulai jam 7 sampai jam 2 siang. Iya. Hari libur pun tetap buka karena ada piketnya. Ya. Nggak usah khawatir, hari libur pun ada piketnya jadi tetap buka. Kecuali hari tanggal merah lah ya, hari libur. Kemudian yang kedua, bisa daftar secara online melalui websitenya SMK Pemuda 1 Kesamben. Kalau ingin tahu jelas tentang bagaimana Pemuda 1 Kesamben, bisa membuka YouTube, Instagram, atau banyak alamat atau banyak laman yang bisa mengetahui bagaimana toh Pemuda 1 Kesamben. Di search di Google saja pasti sudah keluar. SMK Pemuda 1 Kesamben. Sebelum kita tutup nih Bu sesi tanya jawab kita, ada nggak Bu tambahan dari Bu Harweni sendiri? Untuk mungkin untuk teman-teman yang nonton atau adik-adik kelas yang mau daftar? Betul, iya. Gini, khususnya untuk siswa SMP ya ini ya, khususnya untuk siswa SMP yang mau daftar ke SMK Pemuda 1 Kesamben. Kembali lagi ke lapangan pekerjaannya. Jelas di sini dunia kerja tidak hanya membutuhkan lulusan SMP itu tidak sekarang. Lulusan minimal itu adalah SLTA atau SMK. Dan SMK itu merupakan satu-satunya sekolah yang dibekali dengan keterampilan. Karena apa? Karena 30% itu teori, 70% itu keterampilan atau praktek. Jadi ketika siswa lulus dari SMK itu sudah siap kerja. Mengapa toh pemerintah kok menggembar-gemborkan SMK hebat, SMK bisa? Karena apa? SMK itu melanjutkan kuliah bisa, langsung mencari pekerjaan itu juga bisa. Bahkan instansi ataupun perusahaan-perusahaan besar itu banyak yang membutuhkan atau membuka peluang lulusan SMK. Ya, makanya ada SMK hebat, SMK bisa. Ada PT-PT banyak ya besar di sekitar ini yang membutuhkan lulusan SMK. Gitu. Jadi jangan sampai stop berhenti di SMP, harus melanjutkan. Karena sekarang ini pemerintah sudah membuka peluang untuk mendapatkan banyak kemudahan, ya, melalui beasiswa, melalui bantuan KIP dan sebagainya untuk yang mendapatkan KIP, kan gitu kan? Itu peluang, ya. Di SMK sendiri kan juga ada tuh untuk bantuan untuk anak-anak yang berprestasi. Betul, anak-anak yang berprestasi. Jadi tahun kemarin alhamdulillahnya saya juga dapat untuk yang juara ada beasiswa. Betul. Untuk SPP gratis itu. Iya, betul. Itu bisa benar-benar membantu perekonomian. Jadi SMK Pemuda 1 Kesamben itu memiliki trik bagaimana cara mengatasi mungkin siswa yang kurang mampu, bagaimana caranya, kemudian untuk siswa berprestasi, kemudian dicarikan peluang peluang bisnis, peluang kerja melalui bursa kerja gitu. Jadi tidak usah khawatir nanti misalnya BKK itu ada di SMK Pemuda 1 Kesamben. Kalau lulus kok piye dan sebagainya itu sudah ada solusinya. Buat yang belum tahu nih Bu, kan saya juga orang awam kan ya. BKK itu apa sih Bu? BKK itu adalah bursa kerja khusus, ya, di mana BKK itu nanti akan membantu siswa menyalurkan atau mencari pekerjaan. Gitu. Jadi nanti difasilitasi dari Betul, sekolah. iya. Jadi misalnya ada lowongan, itu BKK yang memberitahu ke siswa. Bahkan kelas 3 atau kelas 12 ini kan belum tamat ya, belum dapat ijazah. Ini bursa kerja itu sudah mulai bekerja, Nanti saya daftar di sini, itu dibantu melalui bursa kerja khusus atau BKK. Kalau ingin lanjut ke perguruan tingginya apa? Bisa ada konsultasi dengan BKK. Saya mengambil jurusan BDP Bu. Nanti bagaimana kuliah saya yang pas di mana? Itu BKK nanti bisa dijadikan sebagai partner ya untuk komunikasi, atau mungkin bisa dengan saya bisa ya, misalnya ya, meskipun saya tetap bisa membantu mengarahkan bagaimana siswa nanti kalau ingin kuliah sebaiknya mengambil apa, mengambil jurusan apa sesuai dengan yang diminati. Kalau kerja itu sebaiknya bagaimana, itu insya Allah nanti tetap ada bantuan. Terima kasih Bu Harweni untuk waktunya. Terus sebelum selesai nih, saya mau tanya, BKK-nya di SMK Pemuda 1 Kesamben itu siapa ya?
BKK di SMK Muda 1 Kesamben itu adalah Bapak Erik Hanggoro. Iya, dibantu dengan Bapak Ibu yang lain ya. Itu nanti yang akan membantu lulusan siswa-siswi yang mau melanjutkan atau mau mencari pekerjaan. Itu bisa melalui BKK yang dikomandani oleh Bapak Erik Hanggoro. Sama-sama saya juga mengucapkan terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bincang-bincang bagaimana program studi pemasaran, prospeknya bagaimana, sejarahnya bagaimana, dan segala hal yang ada kaitannya dengan pemasaran. Ya, semoga untuk kedepannya muridnya tambah banyak. Amin, amin. Itu doa kita ya, Bu. Amin, ya. Insya Allah saya yakin bahwa untuk kedepannya SMK Muda 1 Kesamben semakin berkembang dan siswanya semakin banyak. Ya. Ya. Mungkin itu dia bincang-bincang kita dengan Kaprodi dari pemasaran. Untuk adik-adik yang ingin tahu lebih lanjut, mungkin ada yang pertanyaan-pertanyaan yang belum kita bahas di sini, bisa langsung tanya di kolom komentar loh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.